keempat kita untuk hari ini. Map paling hijau kita. Karena banyak bush, rumputan dan juga pohon-pohon yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain di sini. Yaitu Sunhawk. Here we go. Yap, Tatmok sampai Docks adalah jalur pesawat. Tapi lagi dan lagi memang Sunhawk dengan ukuran yang kecil membuat seluruh player tentu bisa langsung menuju ke tempat yang mereka inginkan. Yang menjadi masalah adalah ketika ada pertabrakan. Dan ini dia the new collabo PUBG Mobile dengan Arcane. Dan bahkan roketnya Jinx dipakai oleh seorang Paraboy untuk turun. Tapi tentu no pay to win. Jadi sama-sama aja sebenarnya. Iya betul, sama-sama aja ya. Ya hanya pamer-pamer sedikit ya. Tetapi yang menarik di sini adalah posisi dari Paradise. Di mana ada dua tim yang sekarang sedang bersinggungan atau berdekatan jaraknya. Bahkan Esketon kali ini nampaknya HP-nya tinggal setengah. Karena pastinya mereka sekarang sedang berhadapan dengan Di Xavier. Di Xavier ada Duck di sini yang udah mulai melakukan pengamatan. Dan sepertinya tadi shot pertama diberikan olehnya. Karena memang sudah ada posisi yang lockdown sekali dari tim tersebut. Tapi pergerakan Di Xavier cenderung terbatas memang, tapi memang itu adalah key building dari Sunhawk dan mereka harusnya bisa lebih melebar lagi dalam gameplaynya. Dari Rico seperti udah menyadari hal tersebut, jadi bermain lebih pasif sekarang, memanfaatkan lootingan yang harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Dan hati-hati, karena dari Eschaton juga udah mempunyai sebuah DBS dan kita tahu banget, ini tadinya adalah senjata airdrop dengan ada beberapa barrel yang bisa langsung ditembakkan. So, dari Xavier pun nggak bisa serta-merta melakukan push ke arah bagian tim Rico tentunya. Kalau misalnya bisa gue tambahkan kenapa tim Rico harus hati-hati. Karena mengingat mereka sekarang posisinya sedang berada di top 2 klasemen. Sementara dengan total poin hanya ada gap 1 total saja dengan 4 Rivals yang berada di bawahnya. Namun nampaknya Frankie kali ini langsung dinyahkan nyawanya di tangan Prestego. Awal yang cukup baik untuk tim Rico. Karena dengan begitu dari tim DX nggak terlalu ngotot lagi untuk bisa masuk ke dalam pertahanan tim Rico. Betul banget, dan itu bahkan nampak sekali dari pergerakan di Xavier. Kali ini mereka udah mulai pukul mundur ke arah bagian belakang, lebih menuju ke arah bagian getaway dari Paradise Resort. Dan di waktu yang bersamaan dengan menang secara kuantitas, Rico udah cukup agresif mencari ke arah bagian main buildingnya. Namun Lamborghini cukup tertinggal di bagian belakang. Bahkan Anas kali ini hoki banget, vest level 1-nya langsung bisa mengganti ke arah bagian level 3. Sedangkan Duck, no vest, no helmet, no healing prompt, no bocor. Beda. Tipis-tipis boleh lah untuk ngelawaknya. Iya boleh. Kalau kata Sanskrit tipis-tipis respect. Betul. Pokoknya ya respect aja. Dan nampaknya ini bagian-bagian painan ya dari tim Nova masih sendiri saja. Enak banget, nyaman banget posisi mereka untuk saat ini. Seluruh bagian perumahan pun masih bisa untuk dimanfaatkan. Tetapi nampaknya Infinity juga sudah mulai mengetahui ya. Oke, sebenarnya di Paradise ini dari kemarin udah ada orang nih. Ada tim-tim yang lainnya gitu. Setelah mereka melakukan looting awal, pastinya mereka mau mengawasi terlebih dahulu ke arah Paradise. Betul, tapi kalau kita berbicara di Infinity ya, mungkin belum banyak yang bahas juga. Gua melihat di Infinity ini di weekdays cukup limpungan. Ini menurut gua adalah waktu belajar lebih di Global Championship untuk GOT2 sih. Karena kalau kita throwback sedikit sampai ke PMPL Thailand Season 3, ini Logan menjadi ujung tombak lagi dan lagi terus menerus. GOT2 udah mulai mencoba untuk mainkan role yang sama, tapi mungkin waktu itu masih benar-benar terdampak untuk Logannya. Sekarang dengan GOT2 semakin matang, apalagi weekdays kemarin pukulannya cukup telak bagi di Infinity. Tim ini sangat maksimal menurut gue bermain di bagian Super Weekend pertama. Walaupun beberapa game hari ini mereka ada tersandung, tapi as a collabo point mereka masih ada di bagian paling atas, Dona. Iya, paling atas dan gapnya juga udah lumayan jauh. Sementara itu di sisi lain ternyata juga terjadi pertemuan antara tim Cryptix dan juga Reject kali ini. Yang dimana gue agak-agak suka ini ya, ke distract oleh singkatan namanya yang mirip-mirip untuk mereka semuanya ya. RC dan juga CS. CS. Ya, sama-sama CS. Iya, emang ada dua alfabet ya yang sama. Jadi ya tipis-tipis lah ya bisa kita katakan. Tapi Nova nih udah mulai bergerak lagi. Mereka cepet banget sih movementnya. Kita lihat dari Painan bahkan udah securing beberapa kompon yang kalau kita ingat di Indonesia ada Rocky.
dari Victim kala itu dan sekarang udah menjadi Ion, dimainkan oleh Nova. Dan lagi-lagi Sanok, kalau dulu kita sering membahas vehicle adalah hal yang berbahaya karena akan terdengar, tapi lihat banyak sekali rotasi dengan vehicle, bahkan kali ini Reject dengan terkambingnya dia meledakan. Sarah di sana memang itu adalah vehicle yang paling lambat yang ada di bagian Sanok dan menjadi korban. Reject kali ini baru dapat satu, langsung karma is real untuk mereka. Ya, Sarah harus pulang terlebih dahulu, meninggalkan 3 pemain yang lainnya dari tim Reject untuk saat ini. Bahkan itu kalau nggak salah hanya satu klip ya, kayak langsung to the point banget, langsung dihilangkan nyawanya begitu saja dari Sarah seorang diri. Dan dengan begitu tim Reject hanya akan melanjutkan perjalanan mereka dengan 3 punggawa mereka. Dan ternyata ini dia ya, yang awal-awal tadi pertemuan antara Cryptix dan juga tim Reject, di mana ada salah satu pemain dari tim Cryptix itu muncul gitu, datang masuk ke dalam perumahan yang dikuasai oleh Reject sendiri. Ya, Marshall tadi udah harus langsung pulang ke lobby karena memang ini adalah checkpoint banyak timnya. Tim Quarry, kemudian tim Tainan, tentu ini menjadi perebutan. Bahkan Genesis Dogma juga boom sebagai ujung tombak udah memang sedari awal di bagian depan. Dan teman-temannya ini butuh memang ada pengawalan. Karena kita ketahui banget Quarry bagian airnya ketika kita walk in, kita walk by lah bisa kita katakan. Di atas bagian air ini melambat. Kemudian juga knockdown open field banget. Dan oleh karena boom sudah mulai mengamankan, tapi Cryptic juga nggak bisa dianggap mudah karena dua player udah mulai berkumpul sedang mencari tempat lain for rival. Pergerakannya terdeteksi, bahkan not only one, two being taken down dan menjadi elimination point untuk tim Nova, walaupun satu belum dikonfirm, Dona. Nova Jimmy be like, saya tinggal nunggu aja di spot ini. Bahkan spotnya hampir sama ya, mirip-mirip lah di sekitar situ gitu. Setelah tadi mengambil nyawa Sarah, dia berhasil untuk mengambil nyawa yang keduanya. Dan dengan begitu untuk saat ini Nova ini adalah awal-awal yang bagus untuk mereka semuanya. Namun dari Four Rivals yang dimana mereka udah siap banget di higher ground, yang dimana di bawah mereka terdapat tim TJB juga. Dan di elimination fit lagi-lagi kita melihat ada nama yang sama, yaitu Reject dan juga Cryptix, yang dimana tim Reject juga sudah mulai terspot oleh keberadaan Boom sendiri. Betul, tapi Boom sudah mulai melakukan repositioning karena Cryptic udah menyadari tempat tersebut dan bahkan dipulangkan ke lobby dari Cryptic satu player yang namanya Lazy Boy dan juga Sam Kai langsung melakukan sebuah defensive position. Duelo masih ter-takedown Jimmy di tempat lain, kali ini justru Nova yang udah mulai ter-takedown dan Lazy Boy terdeteksi oleh Daybot, satu player yang benar-benar bersinar di hari ini, bahkan sangat disiplin melemparkan utility, tidak membuka badan, kembali lagi Molly dilemparkan, belum mendapatkan korban berikutnya. Sam Kai repositioning karena bagian belakang, tapi pressure terus-menerus diberikan oleh Daybot. Namun Daybot juga harus mulai aware karena sepertinya Reject udah mulai mendengar juga fight di bagian inti Quarry. Iya, tadi molotovnya yang benar-benar dilontarkan, benar-benar on point banget untuk meminimalisir pergerakan yang dilakukan oleh tim Cryptix kali ini. Dan terbukti juga satu pemain mereka yang ter-knockdown masih belum bisa diselamatkan. Sementara waktu itu Satar akan coba masuk dari area sebelah kiri dari Daybot seorang diri, karena Daybot sekarang sedang berjaga-jaga dari bagian depannya. Dan itu dia akhir dari perjalanan tim Cryptix, yang dimana nyawa terakhirnya berhasil diambil oleh Genesis Dogma. Gets well played banget. Well played sekali dari super performance dari Genesis Dogma, lagi dan lagi membuka hari dengan wiping out satu tim. Sebelumnya Stalwart, kali ini Cryptic yang harus merasakan 4 unit movement dari tim Genesis Dogma. Ini juga tadi menjadi pembahasan gue dengan Wolfie. Ini GD. GD adalah tim yang memang sangat siap untuk perang, tapi di tempat lain for rivals, tembakan yang on point karena bagian Tong Jabao. Hasir, satu tim yang tadinya mendapatkan chicken dinner kali ini ter-take down satu player, bahkan Ra di sana keluar. Nate dilemparkan, meletup ternyata terlebih jauh, dan Tong Jabao Lon Z sedang mencoba melakukan sebuah revive, tapi sepertinya tidak bisa karena the second nade, boom, ternyata agak cukup jauh dari batu tersebut. Iya, agak cukup jauh sedikit, tetapi ya pada daya Hasir nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi karena langsung saja dieliminasi. Tapi kita lihat dari circle kita selanjutnya menuju ke arah tengah Pulau Bravo untuk saat ini. Infinity menjadi satu-satunya tim yang berada masih sangat jauh ya dari zona sendiri. Mereka masih berada di pinggiran blue zone banget di daerah kaum. Mereka harus maju sedikit demi sedikit, sementara di sebelah kanan mereka juga terdapat tim STE untuk saat ini, yang dimana gue sebenarnya agak tertarik ya dengan pergerakan salah satu pemain dari STE tadi. Kayaknya mereka kayak moving towards tim Infinity, yes. Kayak menjauh justru ya karena bagian atas ya, but let's see, karena di Infinity juga
Kalau kita berbicara PMPLC, ini sering juga melakukan healing karena memang pergerakan bagian utara, KAO, kemudian juga beberapa tempat Tatmok misalnya ini providing high tier loot. Let's see apakah itu yang akan dimainkan karena bagaimanapun untuk mempertahankan posisi mereka not an easy way karena bagaimanapun sekarang zona ke arah bagian selatan juga. Jadi mereka cukup jauh memang pergerakannya. Namun kali ini fight kembali lagi commencing di bagian timur ada tim Secret Net dilemparkan cukup matang tapi Mafia Ninja menyadari hal tersebut. Teman-teman semua yang sekarang masih main PUBG Mobile lagi sering-seringnya pasti udah tahu banget. Need sekarang ada informationnya bahkan Mafia Ninja taking down flanker dari tim Secret kali ini 4 melawan 3. Tim Secret tentu akan cukup terbatas movementnya. Apalagi satu yang knockdown tadi jauh tidak ada revive bisa dilakukan for on 3 commit. Fight kali ini antara DRS dan juga tim Secret. Itu tadi Mafia Ninja move like a ninja banget, disiplin, dia tarik mundur tetapi dia berhasil untuk mendapatkan satu punggawa itu jumper dari tim Secret. Namun lagi-lagi Mafia Ninja diberikan pressure demi pressure yang harus menghilangkan nyawa dia sendiri untuk saat ini dan Aisyah lah yang mendapatkan elimination tersebut. Tetapi ternyata terdapat tim DRS juga yang sedari tadi mendengar huru hara yang terjadi antara mereka semuanya. Bahkan Nima kali ini langsung saja diutus untuk menyeberangi ke arah sebelah sana atau seberangnya dari tim Secret sendiri. Betul, ada flank coba dibangun oleh Nima dan ini Global Championship itu yang sering kita lihat itu yang terjadi ketika fight sudah mulai komit, bukan lagi 4 lawan 4 di posisi yang sama, tapi butuh pemain jangkar untuk bisa mengamankan sisi lain dan melakukan split sebagaimana Nova kali ini. 2 komplek compound yang mereka dapatkan cukup baik untuk sementara waktu, bahkan masih masuk dalam zona juga. Nima pergerakannya sepertinya juga udah mulai diantisipasi, tapi tim Secret berhasil melakukan revive karena jumper yang tadi notabene-nya udah sangat low HP. Tapi sepertinya Nima udah mulai diketahui, tim Secret udah mulai aware ada sebuah gerakan yang mau counterplay mereka. Dan Nima pun juga dalam waktu yang bersamaan udah ada call dari teman-temannya untuk regrouping. So, justru hasil yang tidak terlalu maksimal untuk tim DRS kali ini. Ya, dengan begitu ya, dari tadi pertemuan dari DRS dan juga tim Secret hanya bisa untuk mengeliminasi satu nyawa saja dari tim DRS sendiri, yaitu tadi ya Mafia Ninja. Betul. Gitu. Jadi ya dari tadi pertemuan yang cukup panjang antara dua tim ini akhirnya tarik mundur satu sama lain untuk saat ini. Dan let's see, kita akan menunggu momen-momen peperangan-peperangan selanjutnya. Tapi ternyata tidak ditusuk pertahanan dari tim DRS kali ini, tetapi dua punggawa dari tim Secret lah yang menerima getahnya kali ini karena mereka benar-benar to the point banget, knockdown begitu saja, meninggalkan Ashot dan juga Fredo yang masih berjaga-jaga di daerah luar kali ini. Betul, AJ tadi netnya connect banget dan gue tahu movement dari tim Secret maksudnya adalah mereka menang secara kuantitas. Mereka akan push ke arah 2 player yang tersisa di bagian compound ini atau komplek ini, dan ternyata justru Nate antisipasi dari AJ DRS sangat-sangat luar biasa dan men-knockdown 2 player. Tapi berbicara zona, kali ini benar-benar momentum lagi buat Genesis Dogma karena mereka cukup aman dan bahkan di bagian selatan mereka hanya akan bertemu dengan satu tim yaitu Nigma Galaxy, sedangkan tempat-tempat lain justru akan mulai ramai di sebagian barat, terutama utara yang ini banyak sekali tim yang masuk, termasuk di Infinity yang tadi kita bahas di bagian awal. Iya, Infinity nampaknya akan bermain late rotation pastinya ya, mereka berada di bagian-bagian belakang banget untuk saat ini. Sementara itu Stalwart juga sudah mulai terspot adanya top di sana yang mendapatkan beberapa damage cukup signifikan dari arah Order tadi yang berada atau nyangsang di atas genteng. Tetapi Order nampaknya terlihat dengan sangat jelas HP-nya low banget, tinggal sisa sedikit banget, tetapi untuk saat ini masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Betul banget, tapi ini pilihan senjata yang menarik dari para boy menggunakan KBU yang memang ini adalah sebuah DMR menggantikan Mini 14 di bagian Sanok. Di tempat lain Tang Jabao mendapatkan satu player dari Rico tadi sepertinya meledak di sana dan bahkan Eskaton juga ter-take down. Berarti kalau kita tarik mundur ini ada di bagian utara sekitaran dari Getaway ke selatan dari Paradise, dan benar saja dari tim Rico kali ini cukup pelimpungan. Tapi Tong Jabao langsung disiplin, mereka kembali lagi merapat ke arah bagian compound karena dengan tembakan terjadi tentu ada sebuah posibilitas terdengar dari tim lain dan bisa jadi TP atau third party terjadi. Yes, betul sekali. Tetapi untuk saat ini mereka semua masih sama-sama menahan begitu saja, menunggu lawan-lawannya melakukan blender. Dan itu dia tadi ada beberapa pemain yang terkena tembakan cukup signifikan. Rico atau salah satu pemain dari tim Rico juga langsung saja dihilangkan nyawanya, disudahi perjalanannya untuk saat ini. Dan
Dan dengan begitu, dari tim Rico hanya meninggalkan Anas sebagai the last man standing yang nampaknya akan dicari oleh DX. Ini adalah salah satu tim juga yang kayak ngotot banget sih sebenarnya ya untuk bisa mendapatkan elimination point demi elimination point dari game hari ini. Iya betul banget, bahkan di Rangel tadi kita lihat walaupun dia terpulangkan terlebih dahulu tapi elimination cukup banyak. Namun kali ini tembakan ke arah bagian depan, Sunan terdeteksi tapi itu dia overpick yang hampir bisa dimanfaatkan oleh 628. Namun dia langsung melakukan sebuah crouching dan movement ke arah batu yang berikutnya. Bahkan utility langsung dari Rabis. Ini benar-benar sih gameplay yang as a chemistry udah kayak cerita sendiri dan membuat Xavier langsung back off, langsung menuju ke arah bagian tempat lainnya untuk setup posisi yang baru. Iya, itu kayaknya geraknya juga kompak banget ya tadi, kayak mundurnya oke, kita mundur bareng-bareng udah kayak paskibraka gitu. Wah. Jalannya barusan 2 orang tadi. Tetapi nampaknya dari DRS yang dimana mereka hanya bermain dengan 3 punggawa, mereka bisa mendapatkan Nuzi dari Infinity dari arah granat yang dilemparkan oleh Nima tadi dan langsung saja dieliminasi. 2 elimination point sudah dikantongi oleh DRS, tetapi hey ada anak yang seorang diri tadi rebahan di balik batu dan nampaknya berhasil mendapatkan 1 knockdown, tetapi ada backup fire yang dilakukan oleh pemain lainnya dari tim 628 yang bisa menyelamatkan 3-3Z. Wow, tadi benar-benar sebuah movement yang sebenarnya udah cukup baik ya dari Anas, tapi memang confirmnya tidak terjadi karena body system dari 628 just clean. Dan berbicara clean, zona kali ini kembali menguntungkan bagi Genesis Dogma. Let's hope, let's pray GD akan bermain luar biasa di game kali ini karena Quarry ini notabene sulit sebenarnya untuk dipenetrate dari tim-tim sekitarnya karena terlalu banyak lika-liku yang dimainkan, apalagi bergerak dari bagian bawah. Namun kali ini kita berpindah lagi, Xavier, perang tidak henti-henti, bahkan Rabis kali ini ingin mencoba untuk movement ke dalam zona. Tong Jiabao udah melakukan gate cap kali ini, bahkan high ground control udah digunakan oleh mereka juga. Iya, dan lagi-lagi tim Genesis Dogma Gates hanya tinggal memaksimalkan posisi mereka untuk saat ini, bisa menahan pergerakan atau benar-benar push dari arah lawan-lawannya di sekitar mereka semuanya. Sementara itu Nigma Galaxy Lord terbuka dengan lebar banget posisi dia tadi dan langsung saja knockdown seorang Lord. Tapi kita pindah ke sisi yang lainnya karena di sini Nova sekarang berhadapan dengan salah satu pemain dari tim Dead Eyes guys, yang dimana nampaknya sekarang Frag Boy seorang diri ya karena satu punggawa yang lainnya tidak terpantau dari arah minimap dan itu dia tadi langsung knockdown. Sementara itu di sisi lainnya ternyata Infinity Logan berhasil mendapatkan atau menspot keberadaan dari Fredo dan nampaknya komit banget kali ini pergerakan dari Logan, nampaknya mau masuk ke dalam tim Secret tetapi pindah lagi ke arah tim Nova versus Frag Boy. Yap, betul sekali. Memang tadi banyak banget peperangan terjadi ya. So, dari observer kita banyak sekali men-spot peperangan yang terjadi. But again, satu berita yang sangat cukup baik dari elimination fit tadi, Lord yang di take down justru bisa di-elimination oleh Genesis Dogma namun Logan. Kali ini akhirnya tugasnya tuntas mendapatkan elimination dari tim Secret. Namun, ini dia yang menjadi perhatian gue. Tidak adanya first aid dari Logan. Akankah sudah ada jalur distribusi yang sudah diberikan ke arah salah satu punggawanya, atau justru memang tidak maksimal loot yang didapatkan? Let's see later. Karena dari Stalwart kali ini melawan 628 di antara STE kali ini. Pika ter-take down top, melakukan pick off karena bagian depan tapi tidak terlalu on point. Bahkan Daushi memberikan damage yang lebih besar. Daushi reload sudah dilakukan, movement ke arah bagian kanan flank lagi mengenai ke arah FPP. Tembakan ke arah bagian depan belum mendapatkan yang karena ada obstacle. Nate harusnya dilakukan sekarang. Dan itu dia, Nate yang udah dilemparkan tapi justru action terlalu open. Yu Yang juga mendapatkan sebuah momentum. Harus sebuah close counter combat berdansa di sana, masih bisa dibalaskan oleh Stalwart dan ini harus ada sebuah backup. Follow up harus segera dilakukan dan rata. Stalwart pulang ke lobby oleh tim 628 dan belum selesai. Hamudi last man standing rata juga oleh MS Konburi. What happened di Sanok kali ini, Dona? Oh my god, peperangan benar-benar pecah di seluruh penjuru mata angin kita. Tetapi kalau kita intip dari map kita yang sudah mulai dibesarkan sedikit, Genesis Dogma Gates masih mendapatkan compound di pinggiran zona banget. Sementara itu iShot sebagai the last man standing dari tim Secret sudah mulai mengetahui keberadaan atau pergerakan kedua pemain yang sudah mulai mengincar dirinya dan iShot pun gak bisa bertahan, langsung dipulangkan tim Secret di posisi ke-12 di tangan Infinity. Kali 6 belum diganti Don tadi, benar-benar dekat ke arah iShot. But again, movement yang cukup banyak masih dilakukan. Bahkan Xavier kali ini lihat ngacirnya dia menggunakan motor dak. Tapi justru terlalu terbuka. DRS just took the point, dapat satu, langsung dikonfirm jadi elimination. Remnya blong tadi, langsung ngacir ke arah bagian atas. Iya, udah blong, jumping lagi kan
itu adalah benar-benar movement yang mencelakai dirinya sendiri. Tetapi nampaknya yang celaka juga di sini adalah posisi dari tim Nova. Hanya meninggalkan the last man standing mereka dalam keadaan aktif saja untuk tim Nova sementara waktu ini karena mereka sedari tadi digempur habis-habisan oleh tim MSC yang dimana langsung mengconvert satu persatu knockdown tersebut menjadi elimination point. Tapi di pinggiran lainnya kali ini sudah mulai pecah juga fight antara The Xavier dan juga TJB yang dimana Rebis harus bertahan kali ini sebagai the last man standing. Kita akan melihat dari POV seorang Long sendiri kali ini yang harus bertahan karena dari Blue Zone juga sudah mulai mengikis damage yang dimilikinya. For Rivals juga tereliminasi dan tiba-tiba kali ini tinggal menyisakan 7 tim saja. Tetapi lihat di elimination feed, Genesis Dogmagis berhasil untuk mengeliminasi satu persatu pemain Infinity. Betul, tapi di waktu yang bersamaan Genesis Dogma udah harus mulai memikirkan the next step-nya karena mereka udah di luar zona. Kali ini ada DRS lagi dan lagi dengan pola pikiran cukup mirip di game-game sebelumnya. Mereka harus mulai bergerak sementara Nima, AJ dan juga Gyalzen sudah ada setup yang dibangun. Loot terlebih dahulu untuk maksimalkan lagi top 6. Kali ini udah masuk dan lihat the Infinity as I predicted nge-heal di sana. Tapi what? Why we move? Why we move dari Dead Eyes? Akhirnya dapat Pop Z memang, tapi tidak terlihat, sayang sekali tadi. Dan ini dia dari Shivu yang tadi mendapatkan Pop Z007 dan Infinity benar ternyata melakukan healing, tapi Nichil terdeteksi di sana. Nichil, that's a good movement, tetap dapat batu, tapi harus terdeteksi dan MSC. That's another elimination untuk Daybot. Let's go Genesis Dogma maju karena bagian dalam ternyata ada reject juga yang ketika maju terdeteksi oleh Ponzai. What happened? Ini peperangan terjadi di seluruh mata angin Sunhawk Dona. Iya, karena di sini masih menyisakan 5 tim reject kali ini. Nampaknya posisinya lagi tidak baik-baik saja. Ada granat juga to the point banget, on point banget, langsung menyahkan nyawa dari Divine dan tim reject pun langsung tereliminasi. Top 4 untuk Genesis Dogma Gates kali ini nampaknya karena mereka masih bertahan dengan 3 pemain mereka, tetapi harus hati-hati karena Ponzai juga sudah mulai mengendus pergerakan dari Genesis Dogma Gates selagi Ponzai meluluh lantahkan pemain-pemain dari DRS di sebelah kirinya. Oh my god, ini MSC kayak Watchtower tapi terlalu terbuka dari Ponzai. Kali ini tinggal menyisakan 2 orang Nice2 atau NC2. Kali ini coba untuk mendeteksi Genesis Dogma sedang melakukan revive lagi dan di momen yang bersamaan Nichil bisa bergerak. This is the good moment. Tapi Jasper sudah menguasai bagian tengah. Sebuah action cepat yang dibangun oleh MS Chonburi kali ini masih cukup baik. Booms belum bisa untuk ter-revive. Daybot harus bisa mendapatkan elimination ini karena NC2 kalau mau mendapatkan sebuah momentum ke arah bagian depan karena memang tinggal 2 active player. Jasper menjaga di bagian tengah. Gyalzen udah benar-benar menunggu aja dan masih ada satu tim yang tidak terpantau melakukan heal di bagian luar. Harusnya sih ini di Infinity masih heal di bagian luar. Iya, nampaknya ya, dan kita bisa melihat sendiri juga dari arah drone kamera kita pergerakan Daybot juga sudah mulai dibangun dan melihat Let's go! dan langsung bisa mendapatkan satu knockdown tersebut yang ini benar-benar knockdown terpenting untuk tim Genesis Dogma Gates dan mereka bisa untuk maju sedikit demi sedikit. Tapi ada granat dari Jasper yang langsung saja dilontarkan ke depan sana. Gyalzen sebagai dua dan tim DRS meluluh lantakan Genesis Dogma Gates dan kali ini mereka nampaknya kelimpungan banget dan hanya meninggalkan Nichil seorang diri harus menghadapi MS Chonburi di depannya. But again, let's go top 2 for Genesis Dogma. This is a very good result untuk Genesis Dogma. Healing akan coba dilakukan oleh Nichil, melakukan first aid juga dan revive dilakukan MS Chonburi. Ini udah sangat pasti harusnya chicken untuk MS Chonburi karena mereka dapat zona juga dan bahkan ada informasi dari NC2 juga dan ini dia the end. But again, nice try, well played. What a play dari Genesis Dogma karena eliminationnya pun tidak sedikit, ada 4, 6, 8 berarti 20 poin dapatkan oleh GD di game kali ini dan harusnya sampai membawa mereka ada di page yang pertama. Yes. Tapi congratulations untuk MS Chonburi sudah mendapatkan winner chicken dinner kita di game Sunhawk kita kali ini yang luar biasa seru banget. Dari awal dipenuhi fight demi fight walaupun kecil-kecil tapi lama-lama menjadi bukit fight demi fightnya yang dimana kita sudah tonton tadinya. Dan